Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sekarang kita akan membahas dampak negatif dari hasad. Yang pertama, ya, yang pertama adalah bahwa hasad itu kan penyakit rohani, Pak, ya, bukan penyakit fisik, penyakit psikis. Tapi kalau terus-menerus tidak diobati akan menggerogoti fisik. Gitu Pak ya. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi beliau mengatakan kebanyakan sebab sakit fisik adalah sakit psikis. Nah, di antaranya adalah iri. Kan gitu, orang iri itu kan gitu. Tahu-tahu dia kurus, tahu-tahu dia asam urat, tahu-tahu dia paru-paru, tahu-tahu mati gitu. Orang nggak tahu ini kenapa, ternyata sebabnya adalah hasad itu. Makanya Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala dalam kitab Al-Iqdul Farid miliknya Ibnu Abdi Rabbi orang Andalus, beliau mengatakan, beliau menceritakan ucapan Imam Hasan Basri, ma ra'aitu dzaliman asbaha bimadlumin min hasidin nafasin daimin wa khuznin lazimin wa ghammin la yanfadu. Dia mengatakan, Imam Hasan Basri mengatakan, saya belum pernah melihat orang dolim tapi kondisinya sama dengan orang yang didolimi. Itu adalah orang yang hasad. Jadi orang hasad itu kan dolim, Pak. Menghasati orang itu dolim, tapi kondisinya dia seperti orang yang didolimi. Apa? Dolim tadi justru dia yang jadi korban. Mestinya kalau mendolimi orang yang jadi korban kan yang didolimi, Pak. Yang dolim nggak jadi korban kan begitu. Ini ndak ini. Dia dolim tapi jadi korban. Apa itu? Hasad. Kenapa? Nafasun daim. Ya. Nafasnya lama-lama nafasnya akan semakin apa Pak, tidak nafasnya semakin tidak teratur. Khuznun lazim, sedih terus, yang dihasati semakin bagus, semakin dapat nikmat semakin tinggi, semakin sakit, semakin sedih. Wa ghammun la yanfad, dan kegundahan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, itu dampak negatif. Kemudian yang nomor 2 adalah orang yang hasad itu akan turun, Pak, derajatnya di mata masyarakat akan turun. Meskipun hatinya ini hasad itu dalam hati dan kadang-kadang tidak ditampakkan dengan perbuatan, tidak mensabotase, tidak ngapa, tapi kan kadang-kadang kan orang lihat, Pak, ya. Mungkin cara memandangnya, melihatnya orang yang dihasati, atau keceplosan ngomong gitu. Ketika seorang sudah tahu kalau dia ini hasad, sudah Pak, orang itu sudah menganggap dia itu rendah, tidak mulia lagi martabatnya. Gitu. Makanya dalam pepatah Arab itu ada yang mengatakan al-hasud la yasud. Orang yang hasad itu nggak akan mungkin jadi pemimpin. Kalau ada pimpinan, ada pemilihan kepemimpinan nggak dipilih, Pak. Orang udah tahu, jangan milih dia. Orang iri, orang hasad, orang apa kan. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3. Nomor 3 adalah orang akan benci sama dia. Nggak ada orang yang senang sama dia. Nggak ada orang yang senang sama hasad. Orang yang hasad. Oleh karena itu Rasul SAW bersabda, syarrun nasi man yubghidun nasa wa yubghidunahu. Sejelek-jelek orang itu adalah dia membenci orang dan orang benci sama dia. Nah, itu. Jadi ketika dia ketahuan hasadnya, orang sudah minggir semuanya. Sudah minggir, orang sudah hati-hati sama dia, hati-hati sama dia. Kamu nanti dihasati, ya kan. Kemudian yang nomor 4 dampak buruk dan negatif dari hasad itu adalah, ya, orang yang hasad itu berarti dia menentang, seakan-akan, Pak, ya, menentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan menentang qada dan qadarnya Allah, menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini kan bahaya sekali. Seakan-akan dia nggak terima, Pak. Orang itu dikasih rezeki Allah banyak, dia nggak terima. Kok dia nggak terima? Emang dia siapa? Nah, itu loh, Pak. Seakan-akan menentang dan tidak terima terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hasad itu berarti iman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala masih kurang sempurna itu. Kalau iman dia benar terhadap qada dan qadar, apapun yang Allah takdirkan kepada orang kan diterima. Karena Allah memberikan dia rizki, memberikan dia musibah, memberikan dia kemakmuran dan sebagainya, itu sudah dicatat kan, Pak. Sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lah kok dibenci? Itu kan berarti membenci takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya. Ya. Kemudian secara singkat Bapak Ibu saya hormati, ya, termasuk efek dampak negatif dari iri dan dengki ini adalah gara-gara iri dan dengki, Pak, iri tidak mau menerima kebenaran. Dan itu terjadi pada kaum Yahudi. Di mana kaum Yahudi itu ketika mereka melihat ciri-ciri Nabi Muhammad, mereka mengetahui dan yakin. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ngerti Nabi Muhammad, ciri-cirinya Nabi Muhammad itu seperti mereka ngerti dan mengenal anak-anak mereka. Mereka ngerti itu Nabi, betul ciri-cirinya persis seperti apa yang ada dalam Taurat. Tapi karena iri dan dengki, akhirnya mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad dan tidak mau menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan ini diceritakan oleh Ibnu Abbas apa yang terjadi pada salah satu istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Lah, Sofiyah ini istrinya Nabi, Pak, adalah putri dari orang Yahudi namanya Huyai bin Akhtab. Tapi Sofiyah akhirnya masuk Islam. Karena saat itu Sofiyah jadi tawanan Nabi, kemudian Nabi menawarkan masuk Islam, akhirnya masuk Islam terus dinikahi oleh Nabi. Nah, gitu. Berarti kan Huyai bin Akhtab orang Yahudi ini, Pak, duwe mantu Nabi. Kan seneng, Pak, ya, duwe mantu Nabi itu kan seneng, Pak. Tapi gara-gara hasadnya itu, Pak, sampai Sofiyah mengatakan begini, Ja'a abi wa ammi min intika yauman faqala abi li ammi ma taqulu fi qala aqulu innahu nabiy alladhi basyara bihi Musa qala fama tara ara mu'adatahu ayyamal hayah. Sofiyah istri Nabi cerita, suatu hari bapaknya yang namanya Huyai bin Akhtab dan pamannya, Pak, yang namanya Abu Yasir bin Akhtab datang nemui Sofiyah. Lah keduanya itu, Pak, ngomong satu sama lain. Sofiyah dengar. Bapaknya tanya kepada pamannya, wahai Abu Yasir, matakul, apa benar itu Muhammad itu benar enggak dia nabi? Pamannya bilang, Pak, innahun nabil ladzi basyara bihi Musa, dia itu nabi yang telah dikabarkan oleh Musa. Tanda-tandanya ada dalam Taurat. Itu nabi betul gitu. Bapaknya Huyai tanya kepada saudaranya, fama tara, terus gimana? Kita ikut atau enggak? Dengan kedengkian, gara-gara kedengkian itu, Pak, pamannya mengatakan, aro mu'adatahu ayyamal hayah, akan saya musuhi selama saya hidup. Gara-gara dengki. Lah, gara-gara dengki itu dalilnya mana? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 109.
Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang ahlu kitab, kebanyakan ahlu kitab itu berusaha keras agar kalian wahai umat Islam itu keluar dari agama kalian. Kenapa? Hasadam min indi anfusihim, karena mereka hasad, iri. Iri bagaimana? Kenapa nabi yang terakhir itu bukan dari bangsa mereka Yahudi? Kenapa nabi yang terakhir itu Allah bangkitkan dari orang Arab? Itu Pak kedengkiannya. Sehingga meskipun mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Rasul seperti mereka mengenal anaknya, yakin itu adalah nabi, tapi mereka tidak terima agamanya, bahkan memusuhinya terus menerus. Nah ini dengki itu gitu Pak. Nggak mungkin dia, berat bagi dia untuk menerima kebenaran dari yang orang yang didengki itu, berat. Ya. Kemudian kita sudah tahu ceritanya, tidak saya ceritakan secara panjang lebar bagaimana saudara-saudaranya Yusuf karena iri dengki kepada Yusuf akhirnya sampai mau dibunuh, mau dicelakakan, akhirnya mereka sepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah ini pengaruh negatif dari hasad.